Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi strategi pengembangan bisnis untuk mata kuliah bisnis startup. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah dalam menyusun strategi perusahaan, terus jenis-jenis strategi yang dapat dipilih perusahaan, dan terutama adalah urutan-urutan apa sih seharusnya yang dilakukan pertama kali sebelum kita menentukan strategi apa yang akan kita pilih. Nah, materi ini bisa diimplementasikan baik di perusahaan kecil, perusahaan rintisan, maupun perusahaan besar. Nanti dibedakan aja dengan skala perusahaannya seperti apa dan strategi apa yang akan dijalankan. Kita langsung saja. Nah, sebelum kita menentukan jenis strategi apa yang harus kita jalankan, kita harus mengetahui dulu apa sih pemicu dalam penyusunan strategi. Jadi, ada hal-hal di luar perusahaan, eksternal perusahaan yang sangat memegang peranan penting dalam penyusunan strategi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskannya dengan menggunakan framework yang sangat terkenal dari Michael Porter, yaitu Porter's 5 Forces, 5 kekuatan eksternal utama yang sangat mempengaruhi penyusunan strategi perusahaan. Pertama yaitu competitive rivalry, yaitu kompetitor yang ada di industri yang sama dengan perusahaan kita, memiliki jenis produk yang sama, target market yang sama, dan kemungkinan juga cara produksi yang sama dan cara promosi yang sama. Jadi kompetitor yang head to head dengan perusahaan kita. Yang kedua, kekuatan eksternal kedua yaitu potential new entry atau threat from new entrants. Contoh ya, untuk beberapa tahun yang lalu kita hanya mengenal Bluebird dan Express kalau kita berbicara tentang taksi di Indonesia. Dan akhirnya muncullah Uber, and then Grab, Gojek, dan mereka semua mengguncang pasar taksi, Bluebird dan Express, dan menjadi ancaman sebagai pemain-pemain baru yang akhirnya menguasai pasar. Yang kedua yaitu bargaining power of buyers atau customers. Biasanya ini terjadi bila kita memproduksi barang consumer goods, jadi barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak deterjen, sabun, gula gitu yang banyak saingannya. Jadi kalau customers ke supermarket contohnya untuk membeli deterjen itu banyak sekali pilihannya. Jadi customer memiliki daya tawar bargaining power yang tinggi karena bisa memilih mau menggunakan merek apa aja. Yang kedua, berikutnya yaitu substitute atau produk pengganti, baik itu produk atau jasa. Contohnya kita Indomaret. Jadi kompetitor kita Indomaret, yang dulunya Indomaret itu hanya pasif menunggu pelanggan datang, sekarang mereka aktif melakukan yang namanya delivery order. Nah, bayangkan apa yang harus kita lakukan jika kompetitor kita melakukan yang namanya substitute seperti itu. Kita juga harus berpikir berarti apa yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah bargaining power of supplier. Jadi hampir sama dengan buyer, ini terjadi bila supplier di industri kita itu tidak terlalu banyak, sehingga semua perusahaan-perusahaan itu menuju ke supplier yang sama, dan supplier itu dalam waktu yang bersamaan mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi. Dia akan memberikan produknya ke siapa dengan harga berapa gitu contohnya. Jadi kita harus tahu dulu apa lingkungan-lingkungan eksternal yang sangat mempengaruhi perusahaan kita. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita lalu menentukan atau menyusun yang namanya SWOT analysis dari perusahaan kita sendiri. Ini sudah sangat familiar ya, strength, weakness, opportunities, and threat dari perusahaan kita, dan nanti akan digunakan sebagai senjata utama kita dalam penyusunan strategi dan pemilihan jenis strategi apa yang akan kita lakukan. Kita masuk ke topik yang paling penting di pertemuan hari ini, yaitu memilih jenis strategi. Jadi ada beberapa jenis strategi yang akan saya perlihatkan. Yang pertama itu adalah 4 basic strategies. Jadi ini adalah strategi-strategi yang paling mendasar yang dilakukan baik perusahaan kecil atau perusahaan besar. Kalau mereka nggak punya ahli strategi, nggak punya SDM yang khusus di bagian strategi, mereka menggunakan 4 basic strategi ini aja. Yang pertama adalah low cost strategy. Bagaimana strategi kita masuk ke biaya murah. Jadi bagaimana kita mencari supplier yang menyediakan bahan baku yang lebih murah, bagaimana kita membuat produksi kita lebih murah, biaya produksi lebih murah, sehingga harga yang kita tawarkan ke konsumen itu tidak tinggi. Itu low cost strategy. Yang kedua yaitu product leadership. Ini adalah bagaimana strategi perusahaan kita, di mana kita ingin membuat produk kita sebagai pemimpin pasar. Jadi, biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar karena ini membutuhkan capital yang sangat besar juga.
Jadi apabila kita memiliki banyak kompetitor, kita membutuhkan atau menginginkan untuk menjadi leader atau pemain utama dalam pasar tersebut. Jadi itu bisa menjadi salah satu strategi kita, karena konsumen itu akan selalu berpaling pertama kali itu ke produk leader gitu yang ada di pasar. Ketiga, apabila kita tidak bisa melakukan product leadership karena biaya yang sangat besar, kita bisa melakukan yang namanya complete customer solution strategy. Jadi, kita menyediakan pelayanan yang prima untuk pelanggan, memecahkan masalah pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan kembali lagi ke produk kita. Itu bisa dengan biaya yang lebih murah daripada product leadership. Basic strategies yang terakhir yaitu sistem lock-in strategies, ya, bagaimana sebuah perusahaan mengunci customersnya sehingga customer itu tidak berpindah ke produk yang lain. Contoh nih, produk Apple. Apple itu sangat pintar menggunakan sistem lock-in strategies. Dia membuat pelanggan atau customer-nya itu memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi sehingga tidak mau berpindah dari produk tersebut. Mungkin bukan solidaritas, mungkin lebih kepada mereka menempatkan brand mereka itu di tingkat premium high end, sehingga customer yang memakai Apple merasa bahwa mereka adalah level tinggi juga, dan pada saat keluar atau mengganti produk dari produk Apple merasa bahwa kualitas atau kastanya menjadi agak turun gitu, makanya dia tidak mau. Itu sistem lock-in strategy. Ada juga strategi lain lagi-lagi dari Michael Porter, yaitu Porter's Generic Strategy. Ini dalam bentuk matriks, saya menjelaskannya seperti ini. Jadi market kita itu market yang luas, ada yang sempit atau segmented, sedangkan competitive advantage yang bisa kita lakukan adalah cost, biaya, dan diferensiasi. Jika pasarnya luas dan competitive advantage kita adalah cost, kita bisa melakukan strategi cost leadership. Jadi kita adalah pemimpin utama yang mempunyai biaya yang paling murah dibanding pelaku-pelaku pasar lainnya. Di satu pihak, jika pasarnya segmented atau narrow atau sempit, sedangkan competitive advantage kita cost, kita hanya perlu melakukan cost focus. Jadi fokus pada biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, bagaimana mengaturnya seefisien mungkin, jadi tidak ada biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan. Nah, kalau pasar kita broad dan competitive advantage kita adalah diferensiasi, kita bisa melakukan differentiation leadership, jadi menjadi leader dari diferensiasi strategi di industri kita di antara perusahaan-perusahaan yang sama, atau sebaliknya jika pasar kita segmented, kita hanya fokus ke diferensiasi, itu tidak perlu menjadi leader. Itu adalah Porter Generic Strategy, pilihan strategi lain yang bisa dijalankan di perusahaan. Nah, ada lagi yang sangat terkenal yaitu ENSAF Matrix. Ini sangat familiar, walaupun dikembangkan pertama kali di tahun 1960, tapi sampai sekarang masih terpakai. Bentuknya seperti ini matriksnya. Akan saya jelaskan lagi. Jadi contoh kita berada di pasar yang sudah ada dengan produk yang sudah ada. Jadi lalu apa strategi yang dilakukan? Bila pasarnya sudah ada dan produknya sudah ada, kita melakukan yang namanya market penetration. Apa itu market penetration? Itu adalah proses di mana kita re-awareness, jadi kita membangkitkan lagi awareness dari pelanggan terhadap produk kita. Terus kita melakukan promosi lagi, melakukan stimulasi lagi, merangsang lagi daya beli dari customers terhadap produk kita. Itu market penetration. Nah, apabila produk kita itu sudah ada tapi kita ingin masuk ke pasar yang baru, kita melakukan yang namanya market development, jadi mengembangkan pasar karena kita masuk ke pasar yang baru. Jika kita adalah produk baru di pasar yang sudah ada, contohnya ini pasarnya adalah yang paling gampang dia deterjen gitu kan. Deterjen itu ada Rinso, Attack, Sockland dan lain-lain. Terus kita adalah produk baru. Anggaplah nama produk kita adalah sabun Apple gitu ya. Jadi karena kita baru, sabun Apple kita baru, kita melakukan yang namanya product development. Bagaimana kita mengembangkan produk kita itu mulai dari dia dikenal di pasar, ditester di pasar, dan mendapatkan validasi dari pasar, dan melakukan pengembangan terhadap produk itu. Dan yang terakhir adalah jika produk kita baru, di pasar yang baru, yang dilakukan adalah diversifikasi. Diferensiasi dan diversifikasi tidak saya jelaskan lagi karena sudah berkali-kali dijelaskan di mata kuliah lain, jadi semuanya pasti sudah tahu.
Kalau kita lihat dari resiko, sangat terlihat di sini bahwa market penetration itu resikonya sangat rendah. Karena dia produknya sudah ada, pasarnya juga sudah ada. Nah, agak berubah jika dia adalah produk baru di pasar yang sudah ada. Product development itu medium risk, sama dengan market development, sama medium risk juga resikonya. Resiko yang paling besar itu berada di diversifikasi, karena dia merupakan produk baru yang ditawarkan di pasar yang baru. Kita tidak punya pengalaman sebelumnya karena itu ada produk baru, dan kita tidak punya produk-produk lain yang bisa kita jadikan benchmark, dan kita tidak tahu bagaimana situasi pasar karena pasar tersebut juga pasar yang baru. Jadi makanya resikonya sangat tinggi. Nah, terakhir itu adalah development-nya. Jadi Ends of Matrix itu mengalami development di mana jenis produk dan service itu berubah, bukan hanya existing sama new, marketnya bukan saya existing sama new, tapi ada yang namanya expanded market atau modified product. Modified product itu adalah produk yang sudah ada, tapi agak dimodifikasi, tapi bukan juga menjadi produk baru dan tidak juga menjadi produk yang berbeda. Jadi dia hanya dimodifikasi, sehingga ada jenis strategi yang bisa dilakukan, yaitu limited diversification atau partial diversification. Saya ambil contoh bahwa kita punya samponya sampo apa ya yang bagus ya, lidah buaya gitu kan. Terus kita melakukan modify karena kita melihat penjualan sampo lidah buaya itu agak menurun. Kita membuat sampo yang lain dengan jenis yang lain, itu contohnya sampo anti ketombe. Jadi itu melakukan diversifikasi tapi yang limited. Sama dengan market, bila dia expanded bisa juga melakukan limited diversification atau partial diversification. Langsung alur penyusunan strategi seperti ini bisa dilihat. Ini adalah sebuah loop dari kita menganalisis strategi, meminta saran dari tim, lalu kita merencanakan bagaimana kita menjalankan strategi tersebut, action, dan hasilnya apa. Apakah strategi tersebut goals, bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, atau bahkan negatif. Apapun resultnya, hasilnya kita akan kembali ke menganalisis, minta pendapat, sampai berputar seperti loop ini. Jadi strategi perusahaan itu selalu berputar seperti ini. Dan terakhir adalah jenis strategi yang bisa dijalankan oleh small business adalah pricing strategy matrix. Jadi apabila produk kita low quality, low price, kita bisa masuk ke strategi ekonomi. Jadi barang kita barang ekonomis. Jika harga kita tinggi kualitas kita tinggi, harganya rendah, itu masuk di penetration. Yang bawahnya juga ada price skimming, dan terakhir adalah high quality dan high price, itu strategi kita adalah masuk di pasar premium. Itu strategi premium. Oke, itu saja. Dan terakhir ini sebenarnya bukan materi, tapi saya memberikan ekstra seperti gambaran sedikit dari pertemuan kita di beberapa minggu yang akan datang. Kita akan membahas yang namanya growth stage model. Ini adalah kurva yang memperlihatkan tahap-tahap usaha, perkembangan usaha. Nah, untuk strategi itu sangat berkaitan dengan di stage mana usaha kita. Jadi contohnya stage 4 itu strateginya berbeda dengan apabila usaha kita masih di stage 2. Nah, ini hanya sekedar lalu untuk kita bisa lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya untuk membahasnya di growth stage model. Jadi materi tentang strategi pengembangan strategi perusahaan atau strategi pengembangan bisnis cukup sampai di sini. Kita akan lanjut dengan diskusi dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-6. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.